Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan akses kontrol cold storage. Perkenalkan, nama saya Novita Triwahyuni, teman saya Ziki Alvan, dan Nanda Purba. Definisi akses kontrol. Akses kontrol didefinisikan sebagai pemberi izin terhadap sebuah objek tertentu secara spesifik. Akses kontrol sendiri membatasi orang-orang yang akan mengakses objek tersebut. Tanpa adanya akses kontrol, kemungkinan sesuatu termasuk data dapat dicuri lebih meningkat. Pengaturan akses seperti apa yang sudah disediakan pada layanan storage cloud dari Google? Jelaskan. Storage cloud dari Google ada Google Drive. Google Drive adalah media penyimpanan online berbasis cloud yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Google pada tanggal 24 April 2012. Pada dasarnya layanan Google Drive sama seperti cold storage lainnya seperti Dropbox atau OneDrive dan sejenisnya. Google Drive sendiri berbentuk desktop ataupun smartphone. Pada beberapa jenis smartphone, Google Drive menjadi aplikasi bawaan yang terinstal secara otomatis di sistem. Di Google Drive kita dapat menyimpan file berupa dokumen, gambar, audio, ataupun video dengan kapasitas gratis sebesar 15 GB. Jika ingin lebih dari itu, maka kita harus upgrade akun dengan membayar per bulan dan per tahun. Jumlah yang harus dibayar tergantung besarnya gigabyte yang akan kita upgrade. Fungsi Google Drive. Fungsi Google Drive ada 4. Yang pertama, menyimpan file. Sebagai media penyimpanan data dengan Google Drive akan dapat menyimpan data dalam bentuk dokumen, gambar, atau apapun pada media penyimpanan online tanpa harus menyediakan storage seperti hard disk atau flash disk. Kedua, berbagi file. Dengan menggunakan Google Drive, kita dapat berbagi file secara langsung tanpa perlu melakukan konfigurasi yang rumit. Kita dapat berbagi file secara langsung dengan mengundang pengguna lain melalui link yang kita berikan ataupun kita undang melalui alamat email. Yang ketiga, edit file. Kita dapat melakukan editing data secara langsung tanpa harus mengunduhnya. Google Drive mendukung fitur edit data teks yang terhubung dengan Google Spreadsheet. Google Spreadsheet itu seperti Microsoft Office, namun kita tidak harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu, kita lakukan secara online. Keempat, melakukan backup data. Google Drive dapat digunakan untuk membackup data baik di komputer ataupun perangkat lunak lainnya. Misal seperti contoh, kita membackup chatting atau data dari WhatsApp, kita hanya tinggal menghubungkan alamat email ke WhatsApp. Akses pada Google Drive. Google Drive memiliki fitur untuk mengatur privasi pada data, di mana pada berbagi file kita tidak perlu mengirim melalui email atau repot-repot mendownload terlebih dahulu. Kita bisa langsung melakukan sharing data lewat Google Drive secara langsung selama kita mengetahui email dari pengguna lainnya. Tidak hanya itu, kita juga bisa memberikan akses bagi orang lain, seperti mereka yang ingin melihat isi Google Drive kita, namun jangan khawatir untuk kehilangan data ataupun data diedit, karena kita bisa menentukan izin sebatas view content, membaca, ataupun bisa mengedit. Seperti pada gambar, yang pertama, bagikan kepada orang lain dan grup. Di opsi ini kita harus mendaftarkan alamat email orang yang bisa melihat.
atau mengedit. Yang kedua, menggunakan link. Di sini kita bisa membatasi siapa saja yang bisa memiliki link ataupun dibuat untuk publik. Yang ketiga, pengaksesan. Pengaksesan memiliki 3 akses. Yang pertama, pengakses lihat saja, di mana artinya yang mendapatkan link itu hanya bisa melihat saja tanpa bisa edit. Yang kedua, pemberi komentar. Yang ketiga, editor. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan meneruskan presentasi yang bagian kedua, yaitu tentang service sistem operasi atau Windows Service. Windows Service adalah sebuah aplikasi yang berjalan dari proses booting pada sistem operasi Microsoft Windows. Windows Service berjalan di latar belakang dan menyediakan beberapa fungsi tertentu secara spesifik. Untuk mengetahui service default yang sedang berjalan pada Windows, caranya yaitu jalankan command prompt, kemudian ketikkan service msc, kemudian tekan enter. Contohnya seperti ini. Kita ketikkan service.msc, kemudian tekan enter. Nah, di sini terlihat ini adalah beberapa service default dari bawaan sistem operasi Windows. Ada banyak sekali. Nah, untuk mengetahui apakah service tersebut berjalan bagaimana, yaitu kita lihat dari status ini. Jika keterangan status ini menunjukkan running, berarti service tersebut berjalan. Yang perlu diperhatikan yaitu pada bagian startup type. Startup tab yang otomatis menunjukkan mengaktif, yang berarti perintah untuk mengaktifkan program pilihan. Kemudian ada manual berarti apakah service tersebut dijalankan atau tidak sesuai dengan pilihan kita. Terus ada juga disable. Nah, ini disable. Disable ini berarti service pada sistem operasi, artinya berhenti. Kalau dia berhenti, maka statusnya tidak ada status yang menunjukkan keterangan bahwa service tersebut berjalan. Terima kasih. Untuk seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semua, nama saya Nanda Purba Sanjaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengeblok situs. Pertama-tama kita buka CMD dulu. Salah. Kita ketikkan CMD. Itu tadi untuk masuk ke tampilan ini tekan saja Windows plus R. Lalu tekan enter. Kita masuk ke CMD, kita ketikkan perintah ping alamat yang dituju. Saya mau mencoba Facebook dulu. Facebook.com. Tekan enter aja. Kita lihat. Di sini kita lihat Facebook terhubung. Nah, sekarang kita coba blok situs tersebut. Caranya tekan Windows. Lalu ketik Defender. Windows Defender ini ya. Kita tunggu. Di sini kita memilih menu
inbound rules. Lalu tekan new rule, kita pilih custom, next saja, next lagi. Nah, di sini kita pilih yang di bawah, terus kita pilih this IP address, klik add. Nah, sekarang kita copy dulu alamat IP punya Facebooknya, kita blok saja seperti ini. Salah, seperti ini. Lalu tekan Ctrl C, kita pastekan di sini, kita oke, kita next, lalu pilih block the connection, next saja. Kita lihat sudah tercentang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan meneruskan presentasi yang bagian kedua, yaitu tentang service sistem operasi atau Windows Service. Windows Service adalah sebuah aplikasi yang berjalan dari proses booting pada sistem operasi Microsoft Windows. Windows Service berjalan di latar belakang dan menyediakan beberapa fungsi tertentu secara spesifik. Untuk mengetahui service default yang sedang berjalan pada Windows, caranya yaitu jalankan command prompt, kemudian ketikkan service msc, kemudian tekan enter. Contohnya seperti ini. Kita ketikkan service.msc, kemudian tekan enter. Nah, di sini terlihat ini adalah beberapa service default dari bawaan sistem operasi Windows. Nah, di sini kita lihat general Ada file banyak sekali. Nah, untuk mengetahui apakah service tersebut berjalan bagaimana, yaitu kita lihat dari status ini. Jika keterangan status ini menunjukkan running, berarti service tersebut berjalan. Yang perlu diperhatikan yaitu pada bagian start di sini itu terbuka, tapi type. berarti pengeblokan kita berhasil. Kalau kita coba startup tab yang otomatis, startup tab otomatis menunjukkan mengaktif, yang berarti perintah untuk mengaktifkan program pilihan. Kemudian ada manual. Manual sekarang kita berarti blok situs apakah service tersebut dijalankan atau tidak sesuai dengan pilihan kita. Klik terus ada juga disable. Kita klik kayak seperti tadi, custom, next, this IP add. Jangan lupa kita copy dulu alamat IP dari Tokopedia. Disable ini berarti service yang kita service pada sistem operasi, artinya berhenti. Kalau dia berhenti, maka statusnya tidak ada status yang menunjukkan keterangan bahwa service tersebut berjalan. Terima kasih. Untuk seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hal yang sama di codeboardnya. Kita pastikan. Kita coba lagi mengeping Tokopedia. Di sini kita lihat gagal ya. Kita coba. Kita refresh. Nah, di sini kita bisa lihat kalau pengoblokan kita dari Windows Defender itu gagal. Sedangkan tadi waktu kita mengeluh Facebook, kita berhasil mengeblok. Jadi kita tidak bisa mengeblok situs seperti Tokopedia ini.
kita lihat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.